Salam Fransiskus berjiwa besar. Ibu mau cerita tentang Bapak Fransiskus Assisi. Zaman dulu ada seorang pemuda bernama Fransiskus. Fransiskus ini anak dari putra Pietro Bernardon, seorang pedagang kain linen dari Assisi yang kaya raya. Fransiskus mempunyai impian, dia ingin kemasyuran dan pengen kejayaan dengan harta dari bapaknya. Bapaknya kan kaya, punya kekuasaan. Dia melakukan segala sesuatu untuk meraih impiannya itu. Di Assisi, untuk mendapat kehormatan, dia harus ikut perang. Saat Fransiskus ini ikut perang, Bapak Fransiskus ini kalah. Akhirnya Bapak Fransiskus pulang dan dia merenung. Dia pulang, tidur. Saat tidur ia bermimpi. Bapak Fransiskus bermimpi hati nuraninya diusik dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Fransiskus mulai galau ya, bahasa anak-anak sekarang apa? Galau. Dia belum untuk menemukan jati diri dan panggilannya. Ketika benak Fransiskus dipenuhi berbagai macam ketidakpastian hidup, dalam suatu keheningan ia bertanya, Tuhan, apa yang Kau inginkan supaya aku lakukan? Setelah berbulan sekian lama, ia memperoleh jawaban dari Tuhan Yesus yang tersalib di gereja San Damian. Fransiskus, pergilah dan perbaikilah gerejamu. Bapak Fransiskus menemukan panggilannya. Terus Bapak Fransiskus yang tadinya kaya raya, punya kekuasaan, punya kekayaan, cita-cita tentang kejayaan bahkan orang tuanya, tanpa menunda-nunda lagi, perintah Tuhan segera dilaksanakan. Bapak Fransiskus menjual semua harta bapaknya untuk membangun gereja, sehingga bapaknya murka. Tetapi itu bukan maksud dari Tuhan. Maksud dari Tuhan Yesus, sebenarnya ia dipanggil untuk membarui hidup menggereja, menopangnya dengan hidup Injil yang sejati. Cita-cita Injil tentang kerendahan hati, hidup yang bersahaja, persaudaraan, dan perdamaian diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Yesus yang miskin telah mengubah pandangannya tentang nilai hidup. Dulu orang kusta yang dulu dipandang menjijikkan, orang kusta itu putih-putih itu ya, menjijikkan, sama Tuhan Yesus dikasihi dan dihormati. Tuhan Yesus sayang sama orang miskin, sama orang yang gak punya. Itulah Bapak Fransiskus telah mengikuti jejak Tuhan Yesus. Bapak Fransiskus pecinta kemiskinan dan kesederhanaan yang tidak membenci orang kaya. Ia adalah pencari keadilan, tetapi menolak pemberontakan. Pendoa sejati yang riang gembira dan ketiadaan. Pelaku tanpa keras, tetapi lemah lembut terhadap semua ciptaannya. Bentara Tuhan tanpa kemegahan dan keagungan. Hanyalah pakaian kasar satu-satunya yang dipakai Bapak Fransiskus. Sekarang Bapak Fransiskus sudah nggak punya harta apa-apa, hanya baju yang dia pakai. Kaki pun dia nggak pakai sepatu, nggak pakai tongkat menyusuri seluruh kota. Itulah Bapak Fransiskus, si miskin dari Assisi. Bapak Fransiskus meninggal pada tanggal 3 Oktober 1226 dan kita memperingatinya tanggal 4 Oktober. Sebentar lagi kita mau merayakan pesta nama Bapak Fransiskus dari Assisi. Yuk sekarang kita nyanyi Bapak Fransiskus gimana? Fransiskus gimana? Yuk nyanyi bareng yuk. Fransiskus menyanyi